Jadi kalau di total dalam 5 tahun, justru pinjaman online itulah yang mencekik banyak orang. Jumlahnya lebih dari 60 orang bunuh diri. Sebenarnya saya tahu itu karena laporan mereka. Itu bahwa ada banyak debt collector yang masuk. Kok mau waktu itu dikasihkan ke mereka? Ya itu karena voucher itu Pak, kan kita tergiur barang murah, namanya juga orang desa Pak. Pemakaman di Cirende, Tangerang Selatan ini menjadi saksi bisu dari kematian tragis akibat pinjaman online. Hanya dalam waktu 2 pekan jelang akhir tahun 2024 saja terjadi 3 kasus bunuh diri dan percobaan bunuh diri yang dipicu pinjaman online. Hampir bisa dipastikan mereka ini merasa putus asa, gelap mata, hingga memilih cara mengakhiri hidup yang tidak biasa. Meskipun tidak ada data yang pasti, namun, kasus bunuh diri akibat pinjaman online diyakini banyak terjadi di masyarakat. Benarkah pinjaman online sudah menjadi teror bagi masyarakat kita? Minggu 12 Desember 2024 lalu menjadi hari kelabu bagi keluarga pasangan suami istri AF dan YL. Pasangan muda yang tinggal di Cirende, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten ini ditemukan tak bernyawa bersama-sama dengan buah hatinya yang masih balita. 3 nyawa sekaligus melayang di hari yang sama. Lantaran putus asa akibat terjerat utang, pasangan muda dengan 1 anak ini memilih menghilangkan nyawanya sendiri. Dua hari sebelumnya, keluarga muda di Kediri, Jawa Timur juga mencoba mengakhiri nyawa dengan meminum racun. 2 orang anaknya juga turut meminum racikan maut tersebut. Akibatnya, nyawa anak bungsunya tak tertolong lagi. Sementara pasangan suami istri dan anak sulungnya masih tertolong jiwanya. Pasangan muda yang memiliki 2 anak ini gelap mata gara-gara terlilit pinjaman online sebesar 10 juta rupiah. Kini keduanya dijerat sebagai tersangka dan terancam hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun karena menghilangkan nyawa anak kandungnya sendiri. Masih di bulan Desember, seorang PNS di Ngawi, Jawa Timur juga melakukan bunuh diri gara-gara terlilit utang online dan pria 41 tahun ini ditemukan tak bernyawa lagi di kamarnya. Boleh lebih dari berapa gitu. Rahman Mangusara mengingatkan kasus bunuh diri akibat pinjol menjadi potret kegetiran sekaligus kengerian. Perlu perhatian serius dari pemangku kebijakan untuk segera bertindak. Celakanya, alih-alih gesit mengambil langkah nyata, otoritas jasa keuangan justru sekedar merubah istilah pinjaman online atau pinjol menjadi pinjaman daring. Jelas bukan solusi. Khusus pinjol, ini mengerikan. Orang menganggap bahwa judi yang sangat mengerikan. Judi itu baru munculnya. Jadi kalau di total dalam 5 tahun, justru pinjaman online itulah yang mencekik banyak orang. Jumlahnya lebih dari 60 orang bunuh diri. Masa iya sampai segitu banyaknya orang bunuh diri karena pinjaman online? Pinjaman online menurut saya harus diperhatikan dengan sangat oleh otoritas. Bukan sekedar mencatatkan angka-angka yang keluar atau mengganti nama. Sekarang namanya jadi pindar ya. Pinjol jadi pindar katanya. Menurut saya itu casing. Tidak membawa perubahan di dalam mengatasi masalah kriminal di dalam pinjaman online. Financial technology digadang-gadang sebagai inovasi dalam skema pembiayaan langsung bagi masyarakat. Dana triliunan rupiah sudah dialirkan ke masyarakat, namun praktiknya di lapangan menuai berjuta masalah.
Seperti yang dialami Yudi yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek online. Berawal dari pinjaman sebesar 5 juta rupiah di tahun 2019, kini tanggungan utangnya di pinjol berjumlah 50 juta rupiah. Utang terus bergulung lantaran harus gali tutup lubang silih berganti. Untuk jumlah aplikasi itu kurang lebih, seingat saya itu lebih dari 10 Mbak. Oh, 10 aplikasi. Iya betul. Kalau untuk di total kurang lebih hampir 50 juta Mbak. Ketentuan bunga pinjaman dan denda keterlambatan dianggap semena-mena dan tak masuk akal. Yudi mengaku harus membayar denda keterlambatan lebih tinggi dari nilai pinjaman pokok. Alhasil nilai utang Yudi beranak pinak. Bak lingkaran setan yang tak ada putusnya. Yudi terpaksa terus-menerus mengajukan pinjaman baru demi menutup utang lama. Saya pinjam 1.600.000. Itu saya telat bayar kurang lebih 6 bulanan. Itu saya harus menggantinya 3.100.000. Untuk keterlambatan sehari itu mereka WhatsApp saya, SMS saya. Dan untuk keterlambatan 7 hari saya ditelepon, dikasih peringatan bahwa saya akan didatangi pihak tim kolektor. Saya mau nyicil untuk dikit-dikit, ya pokoknya mau ngelarin lah. Dan saya juga nggak mau minjam-minjam lagi karena itu bakal terus mengulang seperti itu. Ekonom Selius menilai suku bunga pinjol terlalu mencekik. Bila tenor pelunasan 90 hari dengan bunga 0,4% per hari, maka total bunganya mencapai 48% nilai pinjaman. Masalah strukturalnya, pinjol yang legal saja itu bunganya masih tinggi. Bahkan bunganya bisa lebih dari 100% selama 1 tahun. Kalau dihitung per hari misalnya ada 0,3%. Itu jangan lihat 0,3%, 0,1% yang kita kalikan selama 1 tahun, itu angkanya sangat tinggi sekali. Artinya lebih dari pokok pinjaman. Dan denda-denda keterlambatannya, cara-cara penagihannya, bahkan yang legal pun masih dilihat pengawasannya masih longgar yang dilakukan oleh OJK. Tidak bisa dimungkiri, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, pinjaman online begitu melekat dengan kehidupan sehari-hari. Platform pinjaman berbasis elektronik atau dikenal dengan financial technology laris diminati lantaran dianggap solusi instan dan praktis. Tanpa harus mendatangi bank dan memberikan agunan, masyarakat bisa langsung mendapat pinjaman dana segar dengan bermodal gawai. Menjadi sebuah tanda tanya besar, harus semudah itukah proses pengajuan dan verifikasi pinjol? Lantas siapa yang bisa menjamin tidak akan terjadi pencurian dan penyalahgunaan data identitas? Pertama kali ya, iya. makanya cukup kaget Iya, ya. kaget. Tapi langsung banyak korbannya. Kaget banyak, apa Iya. korbannya juga Soalnya banyak. nggak tahu kalau itu pinjol. Kasus penipuan dengan menggunakan modus pinjaman online dan kredit murah ternyata hingga saat ini masih marak terjadi. Dan salah satunya ada di Desa Jatiarjo di Pasuruan, Jawa Timur yang kabarnya korbannya sudah mencapai ratusan warga. Nah, tim Realitas datang langsung ke Desa Jatiarjo ini untuk mencari tahu berapa banyak warga yang menjadi korban dan mengapa mereka sampai tergiur sehingga menjadi korban penipuan ini. Ketenangan suasana pedesaan di kaki Gunung Arjuno terusik dengan kabar miring yang menimpa sebagian warganya. Warga desa Jatiarjo di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ramai-ramai terjerat kredit murah dan pinjol. Sekarang kita akan mendatangi posko pengaduan dan juga pendampingan bagi para korban penipuan dari kredit murah dan juga pinjaman online. Nah, ini memang disediakan khusus di Desa Jatirejo untuk menerima laporan dan pengaduan bagi mereka yang merasa menjadi korban penipuan. Dan kebetulan saat ini tadi saya sudah melihat sedikit sedang ada beberapa warga yang melakukan pelaporan dengan membawa bukti-bukti pendukung yang membuktikan bahwa mereka ini juga menjadi korban dari penipuan dengan modus yang kurang lebih sama. Selamat sore, Ibu.
Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lagi ngapain, Bu? Lagi lapor, Pak. Lapor Soalnya apa? di sini banyak kena kasus penipuan pinjol. Ini yang dibawa apa? Ini berkasnya, Pak. Berkasnya. Berkasnya yang mau diantarkan ke Polres. Ditipunya itu gimana, Bu? Dari aplikasi itu kita mengambil kredit murah. Sengkarut bermula dari penawaran kredit barang murah oleh seorang warga di Jatiarjo. Hingga akhirnya warga berbondong-bondong turut memesan barang elektronik yang diinginkan. Barang dipesan melalui aplikasi marketplace, namun warga diminta mengajukan pinjaman online untuk pembayarannya. Jadi ini dokumen yang dibawa ya, Mbak Yani? Iya. Ini nanti rencananya mau diserahkan ke sini, terus diprosesnya gimana nanti? Ini kan ada surat kuasa ke Pak Daimul. Jadi ini Pak Daimulnya yang penerima kuasa, dia laporan ke Polres. Laporan ke polisi? Iya. Udah diproses itu? Sudah. Okay. Kita laporan sudah dari Desember tanggal 20-an. Desember tanggal 20? Iya. Banyak nggak yang korbannya korban banyak sekali, Pak. Hampir 230 kurang lebih. 230? Iya. Bisa percaya sama promotor ya waktu itu ya? Karena banyak sekali, saya kan baru, korban baru. Itu banyak sekali yang dulu-dulu, ini kan sudah berjalan 1 tahun lebih, Pak. Lah yang awal-awal ngambil itu lunas di aplikasinya. Jadi itu yang bikin percaya? Iya, yang bikin percaya itu. Ternyata itu penipuan. Aku boleh lihat nggak ini dokumen-dokumennya apa aja, Mbak? Ini ada surat kuasa, yang untuk koordinatornya ya. Ini pernyataan bahwa kronologisnya. Iya, kronologisnya. Waktu itu tergiur status WA. Iya, status WA. Oke. KTP. Ini pinjaman-pinjaman ya. Iya, tagihan. Tapi ini semua sepengetahuan Mbak Yani tahu waktu daftar di pinjol ini ya istilahnya? Iya, kan katanya itu check out banyak buat klaim voucher. Dan kita bayarnya itu cash ke promotornya. Makanya ini ada banyak ini. Banyak banget barangnya, Pak. Nah, tapi saya nggak menerima. Yang datang di rumah itu paket kosong. Kardus kosong gitu? Iya, kayak itu loh, bubble wrap. Oh, tapi nggak ada isinya? Nggak ada isinya. Saya bayarnya cash ke promotornya. Lah waktu nyentang-nyentang ini nggak tahu kan jarak itu loh. Tiba-tiba udah banyak aja iya, gitu? Udah banyak. Jadi yang datang juga banyak tapi kosong? Bukan, yang datang itu ya sesuai pesanan itu tapi kecil banget. Terus. Kita kan itu kirim kode ke promotornya yang bayar. Dari keterangan sejumlah warga, promotor menggunakan modus yang sama dalam mencari debitur di desa Jatiarjo. Warga ditawarkan menggunakan kode voucher dari promotor dan dijanjikan bisa membeli barang elektronik dengan harga miring. Ini baru pertama kali atau sebenarnya sebelumnya udah pernah kasus kayak gini terjadi di? Baru pertama kali ya, iya. Makanya cukup kaget ya. Iya, kaget. Tapi langsung banyak korbannya. Kaget banyak. Apa korbannya juga soalnya banyak? Soalnya nggak tahu kalau itu pinjol. Nggak tahu pakai aplikasi itu, kayak aku laku kredit nggak kenal, nggak tahu sama sekali. Sebelumnya nggak tahu. Nggak pernah pakai kayak gitu-gitu. Tapi waktu itu ada yang nawarin kalau mau beli bisa lebih murah. Iya. Artinya, tapi kayak HP kan dipegang Mbak Eni sama Mbak Novi itu kan yang kita nggak tahu apa kok yang mau waktu itu dikasihkan ke mereka. Ya itu karena voucher itu Pak, kan kita tergiur barang murah. Namanya juga orang desa Pak. Maklum barang murah. Jauh selisihnya. Iya. Berbekal informasi dari para korban penipuan, Realitas menemui Novi yang disebut-sebut warga sebagai promotor kredit murah. Namun, Novi justru mengaku juga menjadi korban penipuan dari pihak lain dan sudah melaporkan ke Polres Pasuruan. Saya nggak tahu kalau ini penipuan, soalnya waktu itu Pak, jalannya udah lama, nggak ada apa-apa, kendalanya nggak apa-apa. Setelah itu cekcoknya itu Pak, gara-gara kodenya nggak beres. Kode apa tuh? Kodenya nggak beres, kayak kode virtual, kayak orang
orang setor kode kayak gitu loh Pak, waktunya pembayaran. Oh iya, yang biasa dimasukin kolom itu ya. Ya betul, itu mulai nggak beres gitu loh Pak. Nah tanggal sana saya udah cekcok, saya minta pembayaran itu dilunasi gitu loh Pak. Soalnya kan uang sudah saya setorkan ke Mbak Eninya. Kan orang-orang kalau bayar kan ke saya Pak. Ya, sistemnya nanti kayak gitu saya, ya. orang-orang nanti bayar cash ke saya setornya ke Mbak Eni. Nanti yang memprosesnya itu Mbak Eninya. Diproses itu untuk mendapatkan diskon atau apa? Kayak misalnya aplikasi Kredivo, bayarnya kan orang-orang kalau promo kan 5.000, 10.000, itu orang-orang bayar cash ke saya. Nah nanti setelah uangnya ke saya, itu saya akan langsung kasihkan ke Mbak Eni untuk memproses. Gitu. Oke. Sekarang hubungan Mbak Novi dan Mbak Eni ini sudah nggak ada kontak sama sekali. Sudah. Berbekal foto diri dan KTP, warga Jatiharjo dibukakan aplikasi pinjaman online oleh komplotan penipu. Minimnya pengetahuan tentang sistem belanja dan pinjaman online telah menyeret warga ke jerat utang hingga puluhan juta tanpa disadari. Pertama kali tahu bahwa warga Bapak di sini menjadi korban itu gimana ceritanya Pak? Sebenarnya saya tahu itu karena laporan mereka. Nomor 66 atas nama Solihatin. Aplikasi Aku Laku. Cicilan 513. Jaluk suwean iku lho 350. Kurang berapa bulan? Kurang 7 bulan. Nomor 67 atas nama Farid Maulana. Aplikasi Kredivo. Cicilan 546. Lokano ya. 550. KTP ini Lokano ya. Kali sisa tagihan 12 total belum bayar sekali. 6.558.600 ya. Tidak tanggung-tanggung, ratusan warga Jatiharjo kini berstatus berutang ke 3 platform pinjol dengan total nilai mendekati 4 miliar rupiah. Nilai utang warga bervariasi dari 10 hingga yang tertinggi 110 juta rupiah. Alhasil, desa wisata di kawasan Prigen ini kerap disambangi debt collector. Ya, mereka ini sebenarnya korban dari kredit murah, tapi kemudian ternyata pengelola kredit itu terafiliasi dengan pinjol, dengan akun-akun pinjol. Oke. Pak Kades pertama kali tahu bahwa warga Bapak di sini menjadi korban itu gimana ceritanya Pak? Sebenarnya saya tahu itu karena laporan mereka. Dalam 2 minggu itu banyak laporan masuk ke desa, ke saya khususnya. Itu bahwa ada banyak debt collector yang masuk ke desa. Ada debt collector yang masuk ke desa yang mereka sendiri tidak mengetahui mengapa mereka tiba-tiba banyak debt collector masuk. Kemudian setelah 2 minggu saya amati, saya mulai mencari informasi, kemudian saya kumpulkan data mereka dan akhirnya mereka ternyata banyak, akhirnya ya saya kumpulkan di balai desa. Kaget nggak Pak waktu pertama kali tahu nambah terus warga yang menjadi korban ini? Pertama kali setelah saya tahu itu akhirnya saya banyak bertanya ke mereka, sebenarnya apa yang terjadi, saya mencari informasi, ternyata mereka tergiur oleh sebuah tawaran kredit barang murah gitu. Dan itu memang harganya sangat jauh di bawah pasar, akhirnya mereka tergiur. Dan setelah itu baru kemudian ternyata ada persoalan di balik itu. Dan persoalan itulah yang akhirnya mereka panik karena orang kampung kan tidak terbiasa didatangi penagih. Ya. Mereka punya hutang di angka yang di luar nalar warga. Misalnya itu ada yang tiba-tiba yang nominal misalnya 3 juta jadi 15 juta, 5 juta tiba-tiba dicicil, ada yang sampai 20 juta, dan bahkan ada yang sampai ambil 7 juta tiba-tiba menjadi 72 juta, 50 juta, hal seperti itu. Yang dikredit apa Pak? Yang dikredit apa? Yang dikredit ini barang-barang elektronik rumah tangga, kayak handphone, kemudian ada laptop untuk kebutuhan anak-anak sekolah. Koordinator korban menjelaskan modus penipuan kredit murah yang dilakukan komplotan Novi dan Eni.
Sebagian barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan. Beberapa korban bahkan hanya dikirimi kotak kosong. Sementara nilai cicilan juga jauh lebih tinggi dari perjanjian awal. Modusnya tidak sesuai apa yang kita inginkan gitu. Nah, jadi yang kita pesen itu A05, yang tertera di Shopee atau aplikasi yang lain itu HP-nya ada yang A55, ada yang iPhone gitu. Oke, jadi handphonenya tidak sesuai dengan spek yang sebelumnya dipesan. Iya. Oke, lebih tinggi harganya atau gimana? Lebih tinggi. Lebih tinggi harganya. Iya. Berarti pada saat menerima tagihan beda? Beda. Seharusnya berapa, Mas bayarnya berapa? Seharusnya bayar ke Mbak Novi itu 60. 60.000. Iya. Tapi jadi? Jadi 1.999. Kok beda banget? Iya, makanya itu kita nggak tahu awalnya nih. Nah, ternyata setelah dilihat, ternyata di aplikasi kita itu di check out kan banyak gitu. Waktu di check out kan banyak itu sepengetahuan Mas Demul dan teman-teman yang lain? Untuk yang di check out kan ya nggak tahu, Pak. Soalnya kan HP itu dipegang sama timnya Eni, Novi itu. Jadi kita nggak tahu, kita cuma nerima barang itu aja. HP-nya siapa yang dipegang mereka? HP kita. Kenapa mau dipegang sama mereka? Katanya itu kalau nggak dipegang mereka itu nggak ada voucher, nggak ada promo. Nah di situ Mas mulai curiga? Iya. Ini modusnya hampir sama dengan sebagian besar korban yang lain atau gimana? Iya, rata-rata kebanyakan gitu. Cuma nanti kalau seandainya yang dicekutkan di Shopee itu datang semua, nanti barang itu harus dikembalikan ke Mbak Novi selaku promotor di sini gitu, untuk dikembalikan ke Mbak Eni gitu katanya. Dari data yang masuk, sudah ada 227 warga Jatiharjo yang melaporkan kasusnya ke polisi. Untuk mendapatkan kejelasan status laporan korban, Realitas mendatangi Polres Pasuruan namun tidak mendapatkan jawaban. Sudah 1 jam lebih ya kami menunggu di Kasat Reskrim, di depan kantor Kasat Reskrim di Polres Pasuruan, Kabupaten di Jawa Timur. Kami sudah mencoba untuk mengkonfirmasi melalui WhatsApp ke personal atau pribadi dan juga melalui stafnya. Tadi stafnya sih sudah mengatakan bahwa Bapak sedang rapat katanya, tapi sudah 1 jam lebih menunggu tidak ada konfirmasi. Bahkan sampai seluruh stafnya pun pulang, itu tidak ada konfirmasi sama sekali dari Kasat Reskrim. Jadi itulah upaya yang coba kami lakukan untuk meminta konfirmasi sebenarnya sejauh mana perkembangan pengusutan kasus pinjaman online atau penipuan lebih tepatnya menggunakan modus pinjaman online dan kredit murah. Karena ya ini kemarahan dan juga kegeraman dari masyarakat coba untuk kami suarakan. Oleh karena itu kami mencoba untuk konfirmasi, namun sampai sekarang kami tidak mendapatkan konfirmasi dari Kasat Reskrim di Polres Pasuruan, Jawa Timur ini. Platform pinjaman online berkembang begitu pesat di Indonesia. Hanya dalam kurun waktu 10 tahun sejak resmi dikenalkan tahun 2015, jumlah pengguna pinjol melesat pesat. Namun celaka 12, di tengah derasnya gempuran beragam aplikasi pinjol, tidak semuanya diawasi. Meski yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan hanya 96 fintech, nyatanya yang beroperasi dan beredar di aplikasi gawai, jumlahnya tak terhitung jari. Fenomena pinjol meretas dampak sosial yang cukup luas, bahkan dianggap sebagai salah satu pembunuh senyap yang tak kasat mata. Dari jumlah jutaan orang yang meminjam, ini tentu menjadi catatan serius. Ini kan yang ekstrim, artinya sampai dia bunuh diri. Tapi berapa banyak yang kemudian sebenarnya dalam kondisi yang juga mengenaskan, ketidakmampuan bayar itu juga sebagian tinggi. Nah ini kan yang legal, yang ilegal. Jadi artinya kita harus tahu bahwa ini adalah kanker dalam masyarakat kita. Dia silent, dia dalam senyap dan sunyi, tapi sebenarnya menggerogoti kehidupan sosial masyarakat kita. Financial technology atau pinjaman online menjadi pusaran bisnis yang menjanjikan dengan nilai triliunan rupiah per tahun. Namun di balik itu menyimpan berjuta permasalahan sosial. Para pemegang otoritas pengawasan dan regulator jangan sampai lengah dengan celah yang ada. Jangan sampai ada korban hutang
berbayar nyawa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.